Nah, Pak Ustadz, sekarang cerita peningkatan karir tadi ya, tanda kutip ya. Jadi dari nyolong sepeda, kemudian Anda berpikir, wah sepeda hasilnya kecil. Nyuri motor, karena udah belajar dari teman-teman tahanan bagaimana cara mencuri motor, begitu ya? Betul. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tangkap lagi. Oh, ketangkap lagi? Jadi dulu 7 kali saya di penjara tuh. Di Solo itu 3 kali, di Sragen, LP Sragen sekali, di Jogja. Waktu itu di Jogja saya pas bareng dengan Pak Permadi dulu, yang paranormal itu, yang pas masuk itu. Permadi Jogja SH. sekali, ya. Kemudian di Jakarta 2 kali. Tunggu. Jadi yang pertama nyuri sepeda ketangkep, kedua nyuri motor ketangkep. Kena berapa tahun ini? 4 bulan waktu itu. 4 bulan. Oh, ada peningkatan lah ya. Dari 2 bulan kena 4 bulan. Yang ketiga ini apa? Ya masih akhirnya ya curanmor tuh. Oke, jadi spesialis pencurian motor ya. Nah, keempatnya? Nah, setelah itu saya kerja di Jakarta. Oh, ini sekarang ke Ya, Jakarta. kerja di Jakarta. Dicarikan kerja sama ibu. Kerja di kantor. Ya. Karena saya dulu kan lulusan semea udah lumayan lah, administrasi itu, akuntansi udah bisa. Nah ini waktu itu Selamat Gundul kan kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu itu. Iya. Ya, lari itu terus waktu itu ke tempat saya. Ke tempat Anda di mana? Ya di daerah Menteng Dalam itu tempat saya kerja. Oke. Kenapa dia lari ke sana? Karena yang satunya Selamat Gundul itu yang namanya Jarot itu, Walidi itu kan tetangga saya. Jadi saya kenalnya Selamat Gundul itu dari Walidi tadi, dari Jarot tadi. Terus? Ya datang ke tempat saya tapi nggak tahu kalau dia buronan, tapi akhirnya tahu besoknya di pos kota itu keluar, wah ini ternyata buronan semua, tapi ya sudahlah, akhirnya ya saya ikut mereka itu. Kenapa mau ikut peningkatan karir? Peningkatan karir tadi. Gitu. Tapi kan udah kerja hari itu, kenapa masih terpikirkan untuk mau berbuat jahat lagi? Nah itulah entah kenapa ya, saya dulu padahal ya sudah kerja, tapi kok wah kurang nih. Ini padahal kalau sekali ngerampok kan waktu itu lumayan, dapat bisa jutaan itu. Oke. Nah waktu Anda ikut kelompok Selamat Gundul pernah merampok nggak? Iya pernah. Anda merampok di mana? Waktu itu di daerah mana ya, Jakarta Utara itu. Pokoknya waktu itu ada 4 kasus yang total kerugiannya itu 64 juta waktu itu. Anda bersama geng Anda gitu ngerampok? Iya. Ini ngerampok rumah atau bank? Nasabah bank. Nasabah bank dirampok. Iya. Terus ini kan Anda masih berapa? Udah 4 kali masuk penjara. Masuk penjara berikutnya karena apa? Ya itu terakhir itu ya sama Selamat Gundul itu. Apa yang terjadi? Ya saya dihukum 4 tahun di LP Cipinang, masuk LP Cipinang. Gara-gara? Ya itu perampokan bersenjata itu. Oh, di Jakarta Utara itu? Iya, di Jakarta Selatan tapi kasusnya. Oh, oke. Yang di sidang. Oke. 4 tahun, jadi setahun 88 sampai setahun 92. Itu yang keberapa masuk penjaranya? Penjara yang keberapa dia? Ke-6 itu. Oke. Terus masuk penjara yang terakhir gara-gara apa? Ceritanya panjang Bang Adi. Jadi setelah dari Cipinang itu saya sempat tobat. Saya berhenti jadi penjahat lah. Waktu itu kebetulan di LP Cipinang datang Pak Rinto Arhab, waktu itu artis nyumbang alat-alat musik gitu. Oke. Nah, di dalam itu latihan musik gitu. Itu yang latih waktu itu Pak Kolonel Abdul Latif waktu itu, yang seksi kesenian itu. Keluar dari LP Cipinang karena sudah bisa dikit-dikit main musik, keluar ke Solo. Akhirnya saya membentuk kelompok musik. Grup band apa namanya? Solo Radu waktu itu. Apa itu artinya? Ya ada waktu itu kan kita bawakan lagu-lagunya Mr. Big gitu. Ada kan Colorado Bulldog gitu. Oh. Nah, jadi diplesetkan jadi Solo Radu gitu. Kita bawakan lagu-lagunya Guns N' Roses. Jadi dengan penampilan tadi itu ya? Iya, kayak Axl Rose. Oke. Jadi berapa lama jadi musisi ini? Ya dari tahun setelah keluar di Cipinang itu tahun 92 sampai dengan tahun 96 kalau nggak salah. Iya, 96. Nah, dengar-dengar di sini Anda terjerat narkoba ya. Padahal udah sadar ini nggak jadi penjahat lagi nih. Nah, itulah.
Gimana tuh? Ya, saya pikir di dunia entertainment itu udah aman, nggak dicari polisi. Ibu saya juga seneng waktu itu, wah, ngelihat anaknya udah nggak jadi penjahat lagi. Ya, tapi ternyata memang kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat iman, itu jadinya seperti itu. Akhirnya di dunia seperti itu kan banyak ada yang nawari, ada yang nawari saya narkoba itu. Ini kalau buat nyanyi nanti, Daya tahan oh tuh. ya, suaranya bisa tinggi bener ketika nyanyi kayak tambah pede ya. Ya akhirnya 2 tahun Bang Andi saya jadi pecandu narkoba itu. Nah itu ketika tadinya sudah berhenti melakukan kejahatan karena butuh uang buat beli narkoba, akhirnya saya ya menggunakan keahlian lama lagi itu. Kalian lama. Oke, ngapain itu? Ya nyuri motor lagi, Nyuri yang motor gampang lagi. itu, yang gampang. Ketangkap. Ketangkap terakhir. Oh, ini yang masuk penjara ke-7 kalinya. Iya terakhir itu. Bagaimana menyelesaikan kecanduan? Kan banyak orang nggak bisa keluar dari narkoba. Anda kan 2 tahun terjerat narkoba. Nah itu keluarnya bagaimana? Itu bisa lepas dari narkoba. Ceritanya begini Bang Adi. Jadi saking saya seringnya itu pakai narkoba, saya dulu sampai terkena paranoid. Jadi saya merasa ketakutan. Setiap keluar rumah seperti kayak diikuti polisi, kayak mau ditangkap polisi, kayak mau ada yang ngeroyok saya, balas dendam sama saya. Saya jadi ketakutan waktu itu. Di rumah ketakutan, di jalan ketakutan. Nah pada suatu hari saya punya ada seorang teman datang ke rumah saya pagi-pagi, ngetuk pintu saya, pakai salam lagi, assalamualaikum itu. Wah siapa ini gitu? Kok pakai salam? Ternyata teman saya pagi-pagi udah bawa sabu-sabu tuh ke rumah. Astaga. Udah ngajak pesta. Akhirnya pas sudah fly itu saya curhat sama teman saya ini. Saya kok kalau keluar rumah kok diikuti polisi kayak mau dikeroyok orang. Teman saya ini ya jawabnya sambil fly, jawabnya begini, itu pasti niatmu jelek gitu. Sambil fly nih. Iya, wah itu niatmu ya, bahasa Jawa itu. Wih niatmu elek, wih mau freak. Itu yang kata-kata padahal itu kata-kata dari teman saya yang nggak sengaja mungkin, tapi masuk ke dalam pikiran saya, niat jelek. Malam itu saya pikir, oh ternyata bener. Jadi ternyata selama ini apa yang selalu menjadi niat saya, perbuatan saya itu selalu yang jelek-jelek Bang Andi. Dulu tuh setiap istilahnya Jawa bilang melek motor ya. Begitu buka mata. Ya, buka mata keluar rumah itu udah niatnya jahat aja. Mau kalau Jawa bilang tuh mau limo. Iya, apa? Maling, madon, pokoknya sekitar itu. Iya. Madat, main. Saya mikir, cobalah. Aku sekali-kali tak niat yang baik seperti itu. Tapi saya tidak tahu perbuatan baik seperti apa itu saya tidak tahu. Terus? Perasaan saya itu kalau minum minuman keras itu baik karena happy itu. Tapi hati kecil ini kok enggak, kayaknya bukan perbuatan baik itu. Saya mikir itu semalam. Apa ya perbuatan baik? Semalam tuh dengar adzan subuh itu. Saya teringat. Oh iya, saya ini kan agama saya Islam. KTP saya Islam. Tapi saya tidak pernah sholat. Dan saya yakin sholat itu perbuatan yang baik. Kalau begitu saya tak niat yang baik. Besok saya mau sholat. Malam itu saya punya niat itu. Besok saya mau sholat di Masjid Agung Solo. Ya di dekat Pasar Klewer itu jalan kaki. Jadi jalan kaki? Jalan kaki. Berapa jauh dari rumah? Kira-kira 3 km dari rumah saya. Jauh juga itu? Iya, saya pokoknya punya niat besok saya mau sholat di Masjid Agung jalan kaki. Oke, jadi azan itu membuat Anda tergerak hatinya, ini perbuatan baik itu ke masjid. Iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Oke, nanti cerita ya. Apapun yang terjadi, orang kan menganggap bahwa Anda ini residivis ya, mantan narapidana. Kemudian apalagi kalau ada yang tahu Anda pernah terjerat narkoba. Musisi yang kayaknya tadi tampilannya liar sekali ya. Nah, tiba-tiba atau kemudian ada orang yang percaya untuk Anda mengajar agama di sekolah. Kok bisa? Nanti cerita ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ketika saya belajar membaca Al-Quran itu, ternyata lebih nikmat daripada dulu ketika saya mengonsumsi sabu-sabu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.